cara penggunaan atau cara pemakaian dari pipet volumetrik. Tahu dulu ya, di sini di gubar buku ada tulisan hurufnya. Ini ada huruf A, di sini ada huruf S, dan ini ada huruf E. A itu adalah airbag untuk mengeluarkan udara. Kalau yang S ini untuk suction, untuk menghisap atau menarik cairan, dan E ini adalah untuk mengeluarkan. Jadi cara untuk menggunakan ini pertama tuh pencet dulu bagian A-nya, lalu keluarkan udara yang ada di sini. Nah, setelah seperti ini, nanti kalau sudah dipasang, tarik dengan perlahan-lahan dengan memencet bagian S. Baik, ini cara memegangnya. Jadi pertama, jari tengah kita simpan di huruf E-nya, lubang sebelah sini, dan jempolnya kita simpan di huruf S. Jadi untuk mengambil larutannya, kita keluarkan dulu angin dengan menekan huruf A. Jadi ini langsung. Waktu tinggal 2 menit lagi. Lalu kita masukkan. Berapa keluarga? Cuma segini. Nah, setelah sudah kita masukkan dengan memencet huruf E ini. Nih, pakai yang ini. On off itu ada di sebelah sini, power on off juga di sini, dan di sini untuk temperatur. Kan ini hot plate ya guys, untuk memanaskan. Nah, untuk mengatur pemanasan itu temperaturnya yang ini, dan ini adalah speed dari stirrer magnetiknya. Kalau misalnya mau dipanasin, ditingkatin suhunya, bisa langsung diinin, tapi jangan langsung ke full ya teman-teman, harus pelan-pelan, sedikit-sedikit, disesuaikan dengan zat kebutuhannya berapa suhunya gitu. Lalu speednya juga bisa disesuaikan. Gitu. Nah, ini makin cepat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu contoh caranya. Baik, kita taruh alasnya terlebih dahulu. Nah, kita dapat melihat ada beban yang terlampir di sini. Kita pencet R untuk mengenalkan. Nah, ketika sudah, kita simpan spesimennya. Di sini spesimennya adalah daun ya. Kita taruh. Nah, Baik. 2,4 lah, 2,4, oke? 2,4 gram. Nah, 2,4 matikan saja langsung. Kita tutup. Kan, tutup kembali. Nah, ketika akan menggerus, ketika akan menambahkan larutan, kita gerus terlebih dahulu daunnya teman-teman. Jangan dulu diberikan air. Akan gerus daun ini sampai guys. Pantas Wafi tadi lama. Wafi lagi soal apa? Oke teman-teman, sekarang kita tarik. Ini ngapain mengerusnya? Menggerus. Aduh, Jack. Langsung cuci. Udah, ini tinggal nunggu. Ya langsung cuci. Coba diaduk-aduk. Tuh timbang. Mereka suruh timbang dulu aja. Iya, timbang dulu loh. Timbangnya udah tahu nih. Ini tambahin lagi nggak? Oke, sekarang stage selanjutnya itu ada gelas beker yang berukuran 100 ml. Terus ada gelas beker yang 50 ml. Selanjutnya ada pipet plastik. Terus gelas ukur 10 ml. Gelas ukur 50 ml. Sama tabung reaksi. Oke. Udah. Selanjutnya ada cara memegang pipet. Caranya itu 3 jari kita ini yang di sini disimpan di sebelah sini, lalu jempol dengan telunjuknya itu disimpan di sini. Contoh, kita pencet dulu, set. Nah, habis itu masukkan ke dalam, misal ke gelas ukurnya. Set.
Nah, seperti itu guys. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya jika kita akan meneteskan suatu larutan, itu yang pertama Tabung menggunakan reaksi. pipet tetes. Terus dimasukin dulu ke gelas ukurnya guys. Jika kita ingin memasukkan suatu larutan, misalnya ini suatu larutan ya, dipencet dulu si pipetnya. Ya. Nah, setelah itu masukkan ke dalam suatu larutannya. Zah. Lihat. Oke, sudah ada. Ya. Dan ajarkan mata kita ke apa ini, ada yang garisnya itu di Skalanya. skalanya. Oke. Terus masukkannya ke dinding. Kak. 4 mili deh. Nah. Kurang. Bentar. Perlahan-lahan kalau sudah mau nyentuh. Perlahan-lahan guys. Set. Nah, ini udah nyentuh ya. Tanda nyentuhnya, pokoknya kalau dilihat kita sejajar itu di skalanya itu udah nyentuh ke 4 mili. Tadi kan kita butuhnya 4 mili, si cekungannya itu berada di 4 mili guys. Oke, selanjutnya pindahkan ke tabung reaksi jika sudah dari gelas ukurnya guys. Ini harus kayak gimana Kak? Harus miring. Nih, dimiringkan. Kenapa miring? Soalnya agar mengenai dinding tabung reaksinya. Oke. Selanjutnya, cara meneteskan suatu larutan ke dalam tabung reaksi. Itu dimiringkan dan teteskannya itu ke dindingnya guys. Lihat. Karena lihat, biar perlahan-lahan. Contohnya seperti itu. Jika kita butuhnya itu misal 40 mili. Kalau kita 40 mili pakai ini kelamaan guys. Udah pakai ini aja. Karena di sini kan kapasitasnya itu 50 mili. Jika menggunakan ini kita butuhnya 40 mili, itu akan intinya efisien waktunya guys. Nah, Kak, ini kan ada ini ukurnya. Terus yang sebelah sini juga ada pengukurnya. Nah, kenapa nggak pakai ini aja, Kak? Karena pokoknya akurasinya itu lebih tinggi kalau pakai gelas ukur dibanding dengan gelas beker. Seperti itu guys. Ada dimulai. Udah cuma 0,2. Sok. Apa? Langsung aja. Sok. Penjelas. Jelasin dulu. Jadi pertama-tama kita buka dulu ininya, penutupnya kita buka juga ininya. Lalu kita nyalakan on off-nya. 1 gram. Uang atau dicuci? Ini juga kayak gitu sih. Pakai filter. Nggak harus pakai alas. Kering kan ini? Langsung berarti. Ya. Lalu kita simpan spesimennya Sebanyak 1 gram. Kita butuhnya 1 gram ya guys. Oke, cut. Nah, udah. Berarti gunting. Apanya? Ininya batang, Ya. ininya nggak usah diambil. Oke. Udah jangan dipakai. Oke teman-teman, sekarang kita mau potong-potong jadi kecil dulu. Bentar ya. Kalau Apa input? Ya cukup. Ini kita buang ya teman-teman karena ini batangnya nggak perlu. Oke, sekarang kita mau gerus dulu. Aku aja. Nanti tinggal ini kan masuknya Ketawa Pi. Aku aja. Mana? Nah, ini tambahkan alkohol ya teman-teman. Dikit dulu. Wow, Udah. kan sampai 7 cm, 7 cm itu panjang loh. 3 menit tuh. Dikit lagi tuh. Nah, Udah. Ini tabung reaksi kecil guys.
Masukin. Aslinya ini aseton ya, cuman karena simulasi jadi air. Simulasi jadi kita pakai air aja. Dan Oke, kita aduk lagi ya teman-teman. Terus nanti masukinnya pakai apa? Setelah digerus, kita berikan dulu kertas label di tabung reaksi yang akan kita masukkan nantinya ya. Oke. Setelah sudah, oke, kemasannya udah di label. Jadi kita pakai pipet. Ayo, kalian mau ke sini ya? Iya, sini aja. Oke. Ini sebenarnya tuh ada Udah pas ya teman-teman, ini 7 cm. Biasanya 0,600 ya bu. Nggak lebih dari biologi mah, jadi 600 nggak pakai yang high gitu. coba gerak dipakein tetesinnya gitu. coba. Lagi pilek ya. Pakai nanya. Ya. Nah, kemudian kita gunakan ini. Namanya apa? Hermatokapiler, hematokrit. Kalau ini Hematokrit ya. Salah mulu soalnya. Bisa buat darah guys ya? iya. Ya bisa buat ini juga lah. Multifungsi. Masa gini aja kah? Udah gitu doang deh. Tetesin. Di garisnya. Dar. Udah. Oh, kok kagak naik? Oh, belum. Iya. Nah, ketika sudah kita tutup kembali. Naik nih. Kita simpan. Naik ke puncak gunung. Masukin ke Jar. Lalu kita masukkan ke dalam jar ini. Yang berisi Yang berisi apa ini? Air biasa. itu benzen sama aseton. Benzen dan aseton. Yang berisi benzen dan aseton. Perbandingannya berapa ini? Benzennya 9 banding 1, asetonnya 1. biar apa? Biar Biar yang biar naik sama itu kan biar naik yang membawa dia naik ke atas. Oh, Handap teuing tuh. Gak apa-apa. Terus digimanain? Dicelupin. Terus masukin aja. Tutup Lalu kita masukkan kertas ini yang sudah ditetesi. Sebatas ya. Langsung. Iya, iya terus. Biarin aja jadi tutup. Lihat. Tutup jangan. Iya boleh. Ini ya. Kok nggak naik? Asik. Ini tadi warna apa sih? Mana ungu? Iya, Ma. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya kita lihat dulu gelas juga. Ini ada 2 ukurannya. Lalu selain itu di sini juga ada kaca arloji. Ini kaca arloji ya teman-teman. Gunanya buat apa? Untuk jadi alas saat melakukan penimbangan dengan timbangan analitik. Harus dialasin dulu, dan kalau misalnya bubuk atau suatu kayak liquid atau yang kayak mentega, apa sih kalau menteganya kayak gitu, nah itu dialasi dulu, nggak boleh langsung ke sananya, tapi harus ke kaca arloji dulu. Spatula ini untuk memindahkan bahannya. Ini batang pengaduk karena nanti kita akan melarutkan ya. Jadi nanti diaduknya pakai ini kaca. Oke. Lalu di sini ada timbangan analitik, neraca. Oh ya. Udah spatula? Neraca analitik. Ini tuh gunanya untuk menghalangi karena itu bisa mempengaruhi timbangannya ya. Nah, lalu di sini juga ada penutup. Ya. Pertama dibuka terlebih dahulu, lalu kita nyalakan. Setelah itu gunakan kaca arloji ini untuk menjadi alas. Nah, karena kaca arloji ini memiliki massa, kita harus kalibrasi dulu sehingga kaca arloji ini tidak terhitung. Kalibrasi itu Dia menghisap. Pemencetar. Ya. memencet tombol yang tulisannya tare ya teman-teman. Tara ya bahasa Indonesia. Oh ya, bahasa Indonesia tara. Nah, jadi 0 kan teman-teman. Nah, di sini kita mau menimbang sebanyak 1 gram. 1 gram ini gula.
Dikit lagi. Nah, 1 gram. Setelah itu ininya dimatikan ya teman-teman. Dimatikan. Jadi ini ditutup kembali ya. Biasakan setelah digunakan itu ditutup kembali. Setelah itu, karena akan dilarutkan, Kamu bisa menyelesaikan misi ngagetin. semuanya ya. Setelah itu, emang muat di sini atau ini yang kesini? Ini ininya yang kesini. Karena kita butuhnya air sebanyak 100 ml. Kita kalau bicara guys. Iya. Nah, karena kita akan melarutkan bubuk ini, gula ini ke 100 ml, jadi siapkan ke 100 ml ya. Terus, Biar memori yang habis, soalnya neraca halangan belum. nah gunakan kaca pengaduk. Jangan lupa diaduk. Karena ingin melarutkan berarti harus diaduk. Kali ini kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan neraca 3 lengan ini. Nah, aku akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian neraca ini. Ya, jadi ini. Jadi, untuk bagian paling belakang ini adalah satuan yang ratusan. Berarti ada 100 dan 200 gram. Kemudian yang bagian depannya ini untuk puluhan. Nah, setelah itu bagian yang diputar ini untuk satuannya. Nah, jadi langkah pertama adalah misalnya kali ini kita akan mengukur 10 gram gula. Oke. 10 gram ya teman-teman. Ya, ini harus dinolkan dulu ya. Ini dinolkan dulu ya teman-teman. Ini sudah nol semua. Ini nol nggak sih ini? Iya. Sudah nol ya. Sudah dinolkan, kemudian kita 10 gram. Udah nggak sih? Lihatnya dari mana guys? Ini gimana ya Kang? Kang Nah, ini kemudian kita pindahkan si kaca logam ini sampai 10 gram. Oke. Ini awal teman-teman dapat. Harusnya gejrek enggak? Jangan dong. Harus seimbang. Ya. Nah, ini dapat. Jadi ini sekitar 20 ya, 28 nih. Ini 8 nih. Ya, Sekarang kita akan memindahkan larutan menggunakan pipet dan memanaskan larutan dalam tabung reaksi. Misalnya ini dalam gelas beker ada sebuah larutan. Pertama itu cara memegang pipetnya itu 3 jari yang bawah ini disimpan di sini dan si jempol dan telunjuknya itu di sini. Dan sebelum mengambil larutan itu kita pencet dulu ininya lah. Lalu masukkan guys. Set. Nah. Terus cara memasukkannya ya, memindahkan larutannya itu si pipetnya itu di ke dinding tabung reaksinya. Supaya apa guys tujuannya? Supaya tidak langsung menyentuh mengenai Cairan lainnya. larutan yang lain misal. Oke, selanjutnya memanaskan larutan dalam tabung reaksi. Cara masukin tabung reaksi ke penjepit ini itu dari bawah guys. Set, dari bawah. Hop. Habis itu kalau nanti mau ngebakar itu jangan dipegang ininya guys. Nanti kalau dipegang takutnya kepencet terus jatuh nanti pecah. Iya. Nanti ganti rugi guys. Pertama kita buka dulu pembakar spiritus ini dari tutupnya. Nyalakan, coba tolong. Oke, jika sudah menyala guys, piringkan ya. Dan di si biru-biru ini ada, bukan yang ini warna apa sih? Bukan di merah-merahnya, tapi di si biru-birunya, di api birunya. Terlihat ya guys, ini ada api biru. Selanjutnya jika kita dirasa udah cukup, cara memadamkannya itu cukup ditutup aja. Tep. Don.
Sekian dari saya. Kelas King. Cawan Petri merupakan wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari kaca yang digunakan untuk mengembangbiakan sel atau mikroorganisme. Alat ini juga dapat menjadi tempat sterilisasi sampel dari kontaminan. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Penggunaannya seperti ini. Meletakkannya juga seperti ini. Selanjutnya adalah labu takar atau labu volume. Adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasa digunakan untuk mengencerkan suatu larutan. Nah, cara penggunaannya, misal kita ingin mengencerkan suatu larutan. Pertama, kita masukkan larutan terlebih dahulu. Dengan perlahan-lahan. Setelah itu kita tambahkan aquades sampai ke batas garis. Agar lebih teliti biasanya kita menggunakan pipet tetes ketika kurang sedikit. Nah, ini kan sudah pas pada garisnya. Kita lihatnya pada meniskus bawah. Nah, meniskus cekung. Ketika sudah, kita tutup bagian atasnya. Kemudian kita kocok. Cara mengocoknya adalah begini. Taruh seperti ini, pasti. Sampai larutan menjadi homogen. Nah, setelah sudah homogen, larutan sudah siap untuk dipakai. Yang berfungsi untuk mengukur suhu temperatur suatu zat. Nah, pada dasarnya termometer ini terdiri dari pegangan untuk memegang dan juga ada pipa kapiler. Terus juga ada skala suhu dengan rentang tertentu. Terus ada tendon yang berisi zat cair seperti alkohol dan air laksa. Nah, untuk cara penggunaan termometer ini sendiri, yang pertama adalah kita memegangnya adalah yang talinya ini, bukan dipegang batangnya, karena akan mempengaruhi ketika mengukur suhu. Nah, ketika mau mengukur suatu larutan, maka bisa dimasukkan ke larutan yang akan diukur. Nah, bisa diperhatikan. Ketika menggunakan termometer, mengukur menggunakan termometer, termometer tidak boleh mengenai ujung dari gelas kimia atau pinggir, karena itu juga mempengaruhi pengukuran. Dan juga ketika mengukur, dilihat suhunya sampai konstan, sampai tidak bergerak lagi, itu baru bisa untuk menunjukkan suhu ketika konstan. Cara untuk membaca termometer dengan skala derajat Celcius dengan rentang 10 sampai 100 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat suhu konstan yang didapatkan yaitu sebesar 26. Dilihat dari garis yang ini.